Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 116 ayat 10 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini. Sekali lagi, bagian dari Mazmur 116, dari ayat 10 sampai 19, merupakan suatu gambaran relasi pribadi antara pemazmur dengan Tuhan yang menunjukkan kebergantungannya kepada Tuhan, kekagumannya atas segala kebaikan kemurahan hati Tuhan, serta kondisinya yang sungguh-sungguh menyatakan pengakuannya sebagai hamba Tuhan, orang yang bernazar dan melaksanakan nazarnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini perlu kita lakukan. Kata yang penting untuk senantiasa kita gaungkan dalam keseharian kita, yaitu aku percaya. Bagi kita sebagai orang Kristen saat ini, kita di hari Minggu, di hari ibadah, memberikan diri untuk menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya. Dengan pernyataan aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, merupakan buah dari keyakinan di dalam hati dan perwujudan iman yang nyata yang diproklamasikan di hadapan Tuhan dan didengarkan oleh banyak orang. Perkataan aku percaya ini dikutip oleh Rasul Paulus pada surat 2 Korintus 4 ayat 13 yang menerapkan ayat ini pada dirinya sendiri dan pada sesama hamba Tuhan. Meskipun menderita bagi Kristus, tidak malu mengakuinya. Demikian juga pemazmur percaya pada keberadaan, pemeliharaan, dan janji Allah, terutama pada jaminan yang telah diberikan Allah kepadanya, bahwa dirinya harus menukar tongkat gembalanya dengan tongkat kerajaan. Banyak kesukaran yang sudah dilalui pemazmur Raja Daud ini dalam mempercayai hal ini. Dan oleh sebab itu ia berkata-kata kepada Allah dengan doa, dengan pujian, dan menyatakan diri adalah hamba Allah. Tentunya ia mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Namun kita sebagai orang Kristen menyadari pengharapan kita hanya ada pada diri Allah yang menebus dan memelihara hidup kita. Kita sadar bahwa kita tertindas. Kita tahu bahwa kita kadang kala bingung keputusan apa yang terbaik yang harusnya kita sampaikan ke hadapan Tuhan dalam situasi tertindas itu. Kita mengikuti kata orang, melarikan diri dari persoalan, atau membohongi diri atau orang lain seperti orang-orang dunia. Tentu kita tidak demikian. Kita tidak seperti orang-orang kafir penyembah berhala. Kita adalah orang-orang percaya. Mari kita telusuri bagaimana kita dikaruniai oleh Tuhan janji dan pengharapannya. Berkata-katalah dengan baik dan taburkanlah kebaikan Tuhan
dalam hidup kita. Apabila kita sedang mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, yang kecil atau yang besar, yang melukai hati kita, yang berkepanjangan sehingga kita letih lesu, muram, putus asa, dan bisa berakhir kepada kematian. Saat itulah kita menyadari dan menyatakan, aku percaya kepada Tuhan. Kita tidak mau duduk-duduk dalam kumpulan cemooh atau mengatai saudara kita ketika kita dalam kesulitan seperti itu. Bahkan kita tidak boleh menyatakan hal-hal yang seharusnya tidak kita katakan dengan tergesa-gesa. Kita tahu dan kita mengerti bahwa seringkali kita mendapati banyak orang berbohong, janji ini dan itu, kata-katanya kosong, penuh tipu daya, dan hanya Tuhan saja yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar kecuali Tuhan. Manusia, entah siapapun, seringkali plin-plan, tidak stabil, berubah-ubah keputusannya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan yang memelihara umatnya. Dengan pengertian yang seperti itu, aku percaya dan berterima kasih kepada Allah yang senantiasa memberikan kebaikannya. Tuhan itu baik, selama-lamanya baik. Sebagai orang-orang yang merasakan belas kasihan Tuhan dan diterimanya kita sebagai anak-anaknya di dalam Kristus, kita menyadari, mengakui, dan sungguh-sungguh merasakan belas kasihan Tuhan. Kita tidak sanggup dan tidak mungkin dapat membalas kebaikan Tuhan. Tidak bisa kita menyeimbangkan saja apa yang Tuhan berikan, lalu kita mengerjakan ini dan itu untuk menunjukkan balasan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang menetapkan hati kita untuk percaya, karena Dialah yang mengangkat kita, menerima kita dan menyelamatkan kita, sehingga kita menikmati pembebasan dari perbudakan dosa, pelepasan dari kuasa kegelapan, dan penerimaan sebagai anak-anak Allah. Berkat rohani dikaruniakan kepada kita karena kita diterimanya. Penderitaan yang sementara ini tidak pernah menjadikan kesusahan bagi kita. Justru melalui penderitaan ini, kita semakin mendekat kepada Tuhan dan kita menikmati penghiburan yang senantiasa, yang kekal, yang selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan memberi persembahannya kepadanya. Mari kita sungguh-sungguh saudara-saudaraku di dalam Kristus bersyukur karena Tuhan baik kepada kita. Bersyukur karena Tuhan membantu kita dalam segala hal untuk kita sendiri bisa berkenan kepadanya dalam segala hal. Mari kita berkata-kata karena aku percaya. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Aku akan menyerahkan dan menyerukan nama Tuhan yang telah menjanjikan hidup yang kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Dengan pengertian-pengertian tersebut di atas, sungguh kita mengakui berharganya hidup kita, berharganya keberadaan kita di hadapan Tuhan. Sebab itu pemazmur mengungkapkan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tidak ada satu orang Kristen pun yang tidak berharga di mata Tuhan. Sebab itu hargailah hidup yang diberikan penghargaan oleh Tuhan sendiri. Kematian Kristus telah mematikan kematian kita karena dosa kita. Kebangkitan Kristus telah menghidupkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup baru. Itulah sebabnya kita berharga di mata Tuhan. Bukan di mata manusia, bukan di mata dunia ini. Kita sungguh menjadi pusat perhatian Tuhan. Tidak akan binasa untuk selamanya, karena hidup yang baru, hidup yang kekal sudah dinyatakan Tuhan. Kita pun dijadikannya sebagai hamba-Nya, yang dikasihinya, yang dikuduskannya,
yang diberikan status yang serius hamba Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita ini memang di dalam keluarga Kristen yang sudah diangkat dijadikan hambanya. Kita menerima penebusan secara personal oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Kita mendapati diri kita orang yang berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh status kita sebagai hamba Tuhan, dengan kemauan dan kemampuan dari Tuhan, kita membayar nazar kita, memberitakan kabar baik, melakukan mandat Tuhan seumur hidup kita sampai berjumpa di langit dan bumi yang baru. Tuhan menolong saya dan saudara menikmati status sebagai hamba Tuhan yang menaklukkan diri kepada Tuhan dengan kerelaan, melaksanakan kehendaknya seumur hidup kita, dan senantiasa bersyukur atas segala hal, sekalipun ada penderitaan, ada kesulitan. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.